Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Budi Setiawan. Saya dari Fakultas Syariah HKI 2A, NPM 1902010008. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas UAS dari mata kuliah pengantar Tata Hukum Indonesia yang diuji oleh Bu Yandri Nurwandi, SSY, MAG. Baiklah, langsung saja saya akan membahas dari jawaban nomor 1. Soalnya ialah jelaskan pengertian pengantar Tata Hukum Indonesia menurut para ahli. Dalam buku R. Abdul Jamali, Pengantar Hukum Indonesia, Tata hukum berasal dari bahasa Belanda. Rechtvaardig adalah susunan hukum yang artinya memberikan tempat yang sebenarnya. Ini bermakna menyusun dengan baik dan tertib aturan-aturan hukum dalam pergaulan hidup agar dengan mudah dapat diketahui dan digunakan untuk menyelesaikan setiap peristiwa hukum yang terjadi. Tata atau susunan itu pelaksanaannya berlangsung selama ada pergaulan hidup manusia yang terus berkembang. Oleh karena itu, dalam tata hukum ada peraturan hukum yang berlaku pada saat tertentu di tempat tertentu yang disebutkan hukum positif atau ius constitutum. Soal nomor 2, jelaskan sejarah tata hukum Indonesia. Tata hukum Indonesia ditetapkan oleh masyarakat hukum Indonesia sejak lahirnya negara Indonesia, yaitu pada tanggal 17 Agustus 1945. Pada saat berdirinya negara Indonesia, terbentuklah tata hukumnya. Hal ini dinyatakan dalam Proklamasi Kemerdekaan. Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Juga dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan berkebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan. Soal nomor 3, jelaskan pengertian hukum, sumber hukum, dan pembagian hukum menurut para ahli. Pengertian hukum menurut JCT Simorangkir. Pengertian hukum secara umum adalah segala peraturan yang bersifat memaksa dan menentukan segala tingkah laku manusia dalam masyarakat yang dibuat oleh suatu lembaga yang berwenang. Sumber hukum menurut Algra. Sumber material berarti di mana tempat materi yang nantinya akan dijadikan hukum diambil. Sumber hukum akan membantu pembentukan hukum yang meliputi hubungan sosial, kekuatan politik, situasi sosial ekonomi, budaya serta agama, dan lain-lain. Adapun sumber hukum formil, yaitu berarti dari mana asal muasal kekuatan peraturan tersebut dapat dijadikan penyebab peraturan hukum itu formal, misalnya undang-undang, perjanjian antar negara, jurisprudensi, dan kebiasaan. Pembagian hukum menurut bentuknya. Hukum tertulis, yaitu hukum yang dicantumkan pada berbagai perundangan. Hukum tidak tertulis atau hukum kebiasaan, yaitu hukum yang masih hidup dalam keyakinan masyarakat tapi tidak tertulis, namun berlakunya ditaati seperti suatu peraturan perundang-undangan. Adapun hukum menurut tempat berlakunya. Hukum nasional, hukum internasional, hukum positif, hukum konstituendum, dan lain-lain. Soal nomor 4, jelaskan dasar berlakunya hukum adat. Bagaimana sikap saudara terhadap hukum adat yang menentang hukum konstitusi dan hukum Islam? Dasar berlakunya hukum adat terbagi menjadi 3, yakni dasar hukum filosofis, dasar hukum sosiologis, dan dasar hukum yuridis. Soal nomor 5, jelaskan perbedaan hukum pidana dan hukum perdata, serta sebutkan contohnya di dalam Al-Quran. Hukum perdata adalah sekumpulan aturan hukum yang mengatur hubungan antara individu dengan individu. Fokus dari hukum perdata adalah kepentingan personal atau kepentingan individu. Hukum pidana adalah serangkaian kaidah
hukum tertulis yang mengatur tentang perbuatan-perbuatan yang dilarang atau tidak boleh dilakukan dengan adanya ancaman sanksi tertentu. Ayat yang menjelaskan tentang hukum pidana adalah terdapat dalam Al-Quran, Surat An-Nur ayat 2, Quran Surat Al-Maidah ayat 38.